wabarakatuh anak-anak. Selamat datang di kelas online dasar desain grafis lagi. Semoga nggak bosan ya. Nah, jadi kan di minggu sebelumnya kita udah bikin konsep dari kartu nama atau ID card, ya kan? Kamu udah bikin konsepnya, kemudian udah difoto dan dikirim ke ibu. Biarpun cuma sebagian anak aja yang ngerjain. Ya, jadi ini anggap aja desain kamu ya. Misalnya udah jadi nih desain kamu, udah difoto. Nah, kalau udah difoto, sekarang tugas kita adalah kita membuat desain digitalnya ya, desain digitalnya. Kayak udah ibu bilang sebelumnya, kita menggunakan aplikasi Adobe Illustrator. Jadi kalau misalnya yang pakai AI bisa langsung dipraktekin, ikutin instruksi ibu. Sedangkan kalau yang pakai handphone, aplikasi lain, itu bisa nonton dulu videonya, kemudian kalian bisa langsung disesuaikan dengan aplikasi yang kalian gunakan. Oke? Oke, sekarang kita buka aplikasi AI-nya dulu ya. Sekarang kita buka aplikasi AI-nya ya. Jadi tampilan AI-nya seperti ini. Nah, kemudian jadi kalau misalnya kita mau bikin desain itu harus kita tentuin dulu atau kita cari dulu nih di desain kita itu nanti bakal ada gambar apa, misalnya ini. Nah, di desain ibu ini kan ibu butuh gambar rumah, gambar logo Instagram, kemudian gambar logo perusahaan dan segala macam. Pokoknya semua ornamen yang ada di sini itu bisa kamu cari dulu. Bisa kamu cari dulu di Google, cari gambar PNG-nya. Kenapa PNG? Karena kalau misalnya kamu cari gambar PNG-nya, itu gambar itu bisa memungkinkan transparansi background. Jadi gambar yang kamu download itu nggak kotak terus ada background putihnya gitu, kayak gambar biasanya. Jadi bisa logo Instagram tapi backgroundnya atau belakangnya itu bukan warna putih tapi nggak ada backgroundnya. Oke, kalau misalnya udah kamu cari, udah kamu download, kamu jadiin satu. Yang kamu gunakan itu, gambar-gambar yang kamu gunakan, kamu jadikan satu folder biar nggak kececer. Nah, kemudian kalau misalnya udah, kamu kembali lagi ke AI-nya, kamu bikin dokumen baru di sini. Ya, kita kasih nama ID card. Kemudian kita tentukan ukuran dan orientasi kertasnya. Orientasinya mau landscape atau potret. Di sini kita pakai yang potret. Kalau udah di oke, di sini ada lembar kerja kamu, worksheet area kamu. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, udah ada lembar kerjanya, sekarang kamu tinggal ambil atau drag gambar-gambar yang tadi sudah kamu kumpulin. Tinggal kamu blok dulu gambar-gambar yang kamu butuhin, kemudian kamu drag, kamu tarik ke AI-nya. Nah, kalau udah ditarik, nah, jadi dari semua gambar ini ya, semua gambar ini tinggal kamu tracing. Kan ibu udah pernah ngajarin teknik tracing di materi-materi sebelumnya. Ya, kamu inget-inget aja. Intinya semua bentuk gambar itu ada bentuk dasarnya. Misalnya misalnya gambar ini nih, gambar email ini, bentuk dasarnya apa? Kamu lihat bentuk dasarnya. Ini adalah kotak tapi sudutnya melengkung, tidak runcing ya. Jadi dia menggunakan rounded rectangle tool pembuatannya. Atau kalau misalnya kamu mau membuat rumah misalnya, nah kalau rumah itu dia bentuk dasarnya ada dua, ada kotak sama untuk gentengnya kamu pakai bentuk dasar segitiga. Itu adalah tekniknya. Jadi gimana caranya tracing? Kamu ingat aja semua bentuk itu ada bentuk dasarnya. Nah, kamu bikin awalnya itu dari bentuk dasarnya tersebut. Nah, kalau udah, sekarang kamu tracing satu persatu. Biar kamu mulai terbiasa menggunakan tool-tool di AI-nya. Ya. Kamu tracing satu persatu bentuknya. Sesuaikan dengan gambar-gambar apa saja yang akan kamu
kasih tahu sebelumnya juga. Jadi kalau misalnya kamu mau bikin bentuknya agak nggak jelas nih, tapi dari ellipse tool kayaknya bentuknya agak lonjong, tapi kok random banget gitu, bisa dibentuk-bentuk yang lain lagi, bisa dipotong lagi segala macam, nggak oval banget misalnya. Itu bisa kamu bikin ovalnya dulu, kemudian bisa kamu edit lagi, bisa kamu potong-potong, bisa kamu bentuk lagi sesuai dengan gambar aslinya gitu ya. Terus untuk menyempurnakan hasilnya lagi, kalau masih mencong-mencong, menyon-menyon, kamu bisa benerin lagi pakai direct selection tool. Sekarang yang harus kamu lakukan adalah kamu membuat, kan kalau kartu nama itu kan kotaknya kecil ya. Nah, kita pakai ukuran 9 kali 5,50 ya. Lebarnya 9, tingginya 5,50. Jadi caranya gimana nih biar kita tahu kotaknya? Nah, kamu bikin kotaknya, kamu sesuaikan ukurannya. Tinggal klik rectangle tool, diklik 2 kali, tinggal kamu atur width dan height-nya berapa sentimeter. Nah, kalau udah jadi ditaruh. Nah, ini pokoknya patokan kita ngedesain itu ini ya, seukuran rectangle ini. Nah, kalau udah jadi ininya, backgroundnya, kamu udah pilih warna backgroundnya, bisa kamu masukin deh yang tadi kamu udah tracing. Nah, kalau misalnya udah dimasukin, kamu tata, kamu buat penataannya serapih mungkin, terserah mau kayak gimana ya. Nah, kalau misalnya udah mulai ketata, sekarang kamu masukin informasi-informasi kamu. Ya, nama kamu, jabatan atau posisi kamu, nama perusahaan, kontak person, alamat, dan yang lain-lain. Alamat email, Instagram, nomor telepon, itu kamu masukin semuanya ya. Pelan-pelan aja, desain itu yang penting kamu bisa nikmatin gitu. Biar ada value-nya, biar ada rasanya. Oh, ini bagus nggak ya? Oh, ini udah cocok belum ya? Gitu. Kamu pelan-pelan aja kalau ngedesain tuh dinikmatin. Nah, sekarang ibu mau bikin logonya, they're going to do whatever they want and assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yeah, the wonderful thing about that is that it speaks to people. Kalau udah diatur, udah rapi apa belum nih? Kamu lihat dulu. Rapi belum ya? Kurang apa ya? Oh, ini pindah ini, oh ini jangan di sini, oh ini. Kamu review dulu hasilnya, hasil kerjaan kamu. Kok kayaknya flat banget ya desainnya. Oh, tambahin ini ya, tambahin apa ya? Kalau kamu mau tambahin motif-motif dari Google yang PNG itu juga nggak apa-apa. Yang penting yang rapi. Terus carinya gambar yang tidak pecah ya, biar nggak merusak desain kamu justru. Nah, kalau misalnya udah, kalau misalnya desain kamu ngerasa kayaknya udah nih, udah rapi nih, udah cocok nih gitu kan, tinggal kamu ekspor. Kamu kalau di ekspor itu kan bisa dijadiin JPEG, PNG dan yang lain-lain ya. Tapi di sini ibu minta kamu save as dalam format PDF. Ya, kamu save as, formatnya diganti PDF. Dikasih nama. Nah, kalau udah jadi kayak gini. Nah, jadi kalau misalnya udah jadi file PDF-nya, tinggal kamu lampirkan di link Google Form di description box di bawah. Oke? Jadi, ibu ingetin lagi ya,
prosesnya itu pertama adalah kamu harus menyiapkan materi-materi desain kamu dulu. Kamu jadikan satu folder biar nggak bingung nyarinya. Nanti pas ngedesain tuh udah rapi gitu, udah tinggal di drag aja, nggak nyari-nyari lagi. Kemudian yang kedua adalah buat halaman baru. Tentukan ukuran kertas, nama filenya, kemudian orientasinya mau seperti apa, mau potret atau landscape segala macam. Kemudian kamu buat backgroundnya, ya, karena kita tadi membuat desain kartu nama yang kecil aja, dan ibu pengennya kamu bikin desainnya satu lembar itu ya udah langsung dua-duanya ada di situ aja, ya. Jadi nanti nah, jadi satu lembar itu nanti jadinya akan seperti ini. Cuma ini kan ibu bikinnya ada 4 ya. Nanti kamu isinya cuma satu lembar kertas HVS itu cuma ada 2 doang. Desain kartu nama depan kamu sama desain kartu nama belakang kamu. Nah, jadi ibu ingetin lagi proses pembuatan desain kartu namanya ya. Yang pertama itu kamu harus mengumpulkan dulu materi-materi dan data-data kamu jadikan satu folder biar nanti saat kamu membuat desainnya itu kamu udah nggak bingung lagi nyari-nyarinya, nggak kececer data-datanya, tinggal di drag aja. Terus informasi yang mau kamu masukin di desainnya kayak nama kamu, alamat, nomor telepon, email, itu udah tinggal copy doang ya. Yang kedua adalah kamu buat halaman baru. DAI-nya sebenarnya harus ya kalau kamu membuat desain, misalnya kamu buat desain untuk kartu nama, ukuran kartu namanya adalah 9 kali 5,50 cm. Berarti kamu bikin desainnya tuh kamu atur segitu ukurannya. Cuma di sini karena kita baru nih membuat karyanya kan, ibu pengen kamu bikin desain kartu nama bagian depan dan bagian belakang, 2 sisi itu dalam satu kertas aja. Makanya kamu pakai ukuran halamannya itu A4 aja, orientasinya pakai yang potret aja biar panjang ya. Kemudian tahap ketiga adalah kalian buat backgroundnya ya, buat backgroundnya semenarik mungkin ya, mau ditambahin motif apa kek terserah kamu, yang penting menarik dan rapi. Kemudian yang keempat adalah tata letak, penyusunan tata letaknya. Kamu kalau udah jadi semua nih, informasinya udah masuk, kemudian gambar-gambarnya udah ada, tinggal kamu susun tata letaknya gimana caranya kamu mengatur agar komposisinya pas dari segi ilustrasi, tipografi, unsur gelap terang kalau kamu mau tambahin efek shadow atau gimana, kemudian gambar, bidang, dan yang lain-lain. Itu kamu atur sedemikian rupa biar kartu nama kamu biarpun kecil tapi menarik. Yang kemudian yang kelima adalah tipografi dan informasi. Ini sama kayak yang tadi ya. Jadi kamu atur tulisannya ya. Kamu harus tahu mana tulisan yang harusnya di bold atau ditebelin, mana tulisan yang harusnya ukurannya dominan dibanding dengan tulisan-tulisan yang lain. Dalam hal ini harusnya yang paling dominan itu adalah nama kamu ya. Jangan sampai kamu atur tulisan nama kamu, alamat, email, dan segala macam itu ukurannya sama semua. Orang yang ada tuh pusing duluan dia karena nggak ada pengaturan tipografinya ya. Jadi kamu harus udah mulai nganalisa nih, oh kira-kira tulisan nama itu harusnya paling besar atau disamain aja sama alamat atau gimana, atau warnanya aja yang dibedain biar dominan, atau fontnya kamu pilih font-font yang tebel gitu. Wah ya, kamu atur aja sedemikian rupa. Yang penting informasinya terbaca dengan jelas. Kemudian yang terakhir, tahap ke-6 adalah ekspor gambarnya. Ya, kamu simpan gambarnya dalam bentuk PDF. Oke, jadi yang dikumpulkan ke ibu dalam bentuk PDF. Oke ya. Jadi nanti harusnya itu tugas kamu jadinya seperti ini. Kelihatan nggak? Nah, tapi ini kan di print ya. Nanti tugas kamu gak usah di print karena kita ngumpulinnya digital aja. Makanya kamu kumpulinnya dalam bentuk PDF. Cuma nanti bentuknya kayak gini nah. Kamu kan cuma 2 aja ya. Ini ibu bikin 4. Jadi satu lembar itu kamu ada 2 desain, bagian depan dan bagian belakang, karena harusnya seperti ini kan, depan belakang kartu nama itu. Ya, biasanya kakak kelas kamu tuh ngumpulinnya digunting, kemudian di laminating. Jadi ngumpulinnya dalam bentuk kartu nama. Tapi kalau kamu, karena kamu ngumpulinnya dalam bentuk digital, jadi ya udah dalam bentuk PDF aja.
Oke, kalau ada pertanyaan bisa komentar di bawah atau lewat Instagram boleh, lewat e-learning juga boleh, terserah kalian, nyamannya kalian aja. Kalau ada yang bingung bisa ditanyakan, kalau ada yang nggak jelas juga bisa ditanyakan. Kita fleksibel aja, kita belajar sama-sama, kita belajar pelan-pelan. Semoga ilmu kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Selamat mengerjakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.